Now it's so lonely. Suka sayang suka kiss me. Says she crying in my room. Oh, gila, and I wanted more, more, more. I give a second chance to kill her. 난 이젠 내가 정말 stupid. 보여주겠습니다. Right, but love is in me. Halo semuanya, di sini kami akan mereview materi pengantar manajemen, yaitu mengenai pengawasan dan pengendalian. Untuk definisi pengawasan, menurut Scammerhorn, pengawasan itu merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, menurut Stoner, Freeman, dan juga Gilbert, pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian menurut Makler, pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan korektif yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. Fungsi pengawasan manajemen ada beberapa upaya sistematis, diantaranya 1. Menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan. 2. Mendesain sistem informasi umpan balik. 3. Membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Menentukan apakah ada penyimpangan dan tingkat signifikansi dari penyimpangan tersebut. Dan 5. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif, efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari fungsi pengawasan: 1. Adaptasi lingkungan. 2. Meminimumkan kegagalan. 3. Meminimumkan biaya. 4. Antisipasi kompleksitas organisasi. Langkah-langkah dalam proses pengawasan: yang pertama, penetapan standar dan metode penilaian kerja. Yang kedua, penilaian kerja. Yang ketiga, apakah kinerja yang dicapai sesuai dengan standar? Jika iya, maka tujuan tercapai. Jika tidak, maka pengambilan tindakan koreksi dan melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan. Beberapa gejala yang memerlukan proses pengawasan dan pengendalian, yaitu 1. Terjadinya penurunan atau profit namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. 2. Penurunan kualitas pelayanan teridentifikasi dari keluhan pelanggan. 3. Ketidakpuasan pegawai teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan sebagainya. 4. Berkurangnya kas perusahaan. 5. Banyaknya pegawai yang menganggur. 6. Tidak terorganisirnya setiap pekerjaan dengan baik. 7. Biaya yang melebihi anggaran. 8. Adanya pengangguran atau inefisiensi. Fungsi pengawasan dalam praktik. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan ada 3, yaitu feed-forward control, concurrent control, dan post-action control. Feed-forward control yaitu memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia. Concurrent control memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Post-action control memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain. Selanjutnya, fungsi pengawasan dalam praktik, yaitu ada pengawasan di bagian SDM, pengawasan di bagian informasi, pengawasan di bagian keuangan, pengawasan di bagian pemasaran, dan pengawasan di bagian operasi atau produksi. Mempertahankan fungsi pengawasan. Sistem pengawasan tradisional adalah upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penemuan standar dan berbagai upaya untuk mencapai standar tersebut. Jika standar dapat dicapai, maka kinerja tercapai dengan baik. Sebaliknya, jika standar tidak tercapai, maka kinerja dianggap tidak tercapai dengan baik. Umumnya,
Sistem pengawasan tradisional melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Mempertahankan fungsi pengawasan. Sistem pengawasan berdasarkan komitmen. 1. Lebih menekankan pengawasan dari fungsi internal. 2. Mendasarkan pada kesadaran diri individu dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. 3. Pengawasan mandiri oleh individu diyakini akan mampu mempertahankan sistem pengawasan dalam jangka panjang, dikarenakan pegawai akan terbiasa dengan budaya kerja yang produktif dan independen, sehingga berbagai standar kinerja perusahaan akan diupayakan sebagai bentuk kesadaran, komitmen, perasaan memiliki sehingga menginginkan perusahaan mencapai tujuan terbaik.